Welcome. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriani dengan NPM 03711801 dari kelas 6C PGSD. Kali ini saya akan mewawancarai pemilik atau owner dari klinik hipnoterapi Bogor. Yuk langsung saja kita mulai wawancaranya. Assalamualaikum, permisi Pak. Perkenalkan, nama saya Ulfa Febriani dari Universitas Pakuan Bogor, Prodi PGSD. Jadi gini Pak, saya mendapatkan tugas kewirausahaan untuk mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Oke, boleh. Salam. Siap. Baik Pak, sebelumnya boleh tolong Bapak sampaikan riwayat hidup Bapak sebagai perkenalan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Bram Burmanajaya. Saya pekerjaan sehari-hari dosen di Politeknik Kesehatan Bandung, program studi keperawatan Bogor. Pendidikan saya sarjana kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia, selanjutnya magister atau S2 di Universitas Indonesia juga. Saya asli dari Kota Bandung, ya, di Kota Bogor ini sejak tahun 1993, ya. Kemudian saya menekuni, selain mengajar juga saya menekuni buka klinik hipnoterapi, ya. Sudah lumayan cukup lama, ya. Mungkin itu saja perkenalan saya. Baik Bapak, terima kasih atas perkenalan dirinya. Langsung saja pada pertanyaan pertama, sejak kapan Bapak menggeluti usaha ini, hipnoterapi ini, dan bagaimana cerita awal mulanya dibangunnya klinik ini Pak? Awal membangun klinik hipnoterapi ini kurang lebih saya sudah berjalan 10 tahun, ya, 10 tahun yang lalu, diawali dengan keprihatinan saya terhadap beberapa masalah yang sering dihadapi di sekitar kita, di masyarakat, atau karena saya sebagai dosen melihat beberapa mahasiswa, karena saya baca-baca atau lihat tentang hipnoterapi itu bisa memberdayakan orang lain atau bisa memberdayakan diri, ya. Salah satunya adalah dengan menjadikan orang percaya diri, menjadikan orang semakin semangat, ya, dan lain sebagainya, ya, termasuk masalah-masalah berkaitan dengan psikologis, ya, seperti depresi, ketakutan, rasa cemas, dan lain sebagainya, atau trauma. Nah, diawali dari hal-hal seperti itu, maka saya tertarik untuk belajar tentang hipnoterapi, ya. Kemudian saya ikut beberapa lembaga pelatihan tentang hipnoterapi untuk mendapatkan sertifikasi tentang hipnoterapi. Setelah saya cukup mumpuni untuk praktek, untuk membuka layanan hipnoterapi, saya bertekad untuk menekuni, ya, lebih lanjut lagi, lebih dalam lagi, sehingga insya Allah dengan tekad saya untuk membantu sesama dalam rangka memberdayakan diri, ya, setiap insan, terutama yang memiliki masalah-masalah psikologis. Nah, insya Allah dengan hipnoterapi alhamdulillah banyak terbantu seperti itu. Oke, baik Bapak, ketika Bapak mulai membangun klinik ini, apakah ada persyaratan khusus seperti misalnya harus minimal pendidikan apa atau persyaratan lainnya Pak mungkin? Untuk persyaratan mendirikan klinik hipnoterapi ini, dari syarat pendidikan tidak ada syarat-syarat khusus. Yang penting praktisi hipnoterapis ini memiliki sertifikat, ya, atau tersertifikasi di beberapa lembaga pelatihan, ya, yang diakui oleh pemerintah, ya. Kemudian untuk perizinannya juga sama, ada perizinan dari instansi terkait, ya. Kalau dalam hal ini dari Dinas Kesehatan atau dari lembaga-lembaga kesehatan tradisional, tapi tetap di bawah Dinas Kesehatan. Lalu untuk modal yang Bapak keluarkan sendiri untuk membangun klinik ini dan usaha ini, kira-kira berapa modal yang Bapak keluarkan, dan modal tersebut asalnya dari mana ya Pak? Ya, pertama kali untuk mendirikan klinik hipnoterapi ini, ya, adalah modal, ya. Pertama mungkin modal untuk pelatihan, ya, mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang hipnoterapi. Modal, ya, sekitar beberapa kali pelatihan itu sekitar 5 jutaan lah, ya, 5 jutaan. Nah, kemudian setelah itu
tidak ada dana-dana lagi, tidak ada biaya-biaya lagi, karena cukup dengan mendapatkan beberapa sertifikat, ya cukup dengan modal seperti itu. Selanjutnya adalah mengembangkan diri, ya berlatih tanpa putus asa, berlatih dan akhirnya menjadi semakin terampil. Nah, baru berani mencoba memberanikan diri membuka layanan seperti itu. Ya, jadi modalnya tidak terlalu besar. Ya, seperti itu. Lalu Bapak untuk di klinik ini kira-kira ada berapa jenis pekerjaan ya Pak? Di klinik hipnoterapi ini, jadi di tempat ini selain pelayanan hipnoterapi juga ada saya membuka layanan hitanan, ya ada layanan hitanan, termasuk hitanannya menggunakan teknik hipnoterapi, ya kemudian layanan ada praktek dokter juga, ya jadi dokter menempati klinik ini ya dengan sewa gitu. Kemudian juga ada pelayanan kebidanan, jadi ada profesi bidan juga dengan sewa klinik ini. Jadi di tempat ini ada beberapa pelayanan dan beberapa ruangan yang khusus untuk pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi Bapak untuk total karyawannya sendiri di sini ada berapa banyak ya Pak? Ya, jadi untuk karyawan masing-masing pelayanan itu ada satu ya. Jadi hipnoterapi ada asistennya satu, ada bagian administrasinya satu, kemudian untuk pelayanan dokter ada asistennya juga, ada bagian administrasinya. Kemudian untuk pelayanan kebidanan dan lain sebagainya kurang lebih ada 8 orang lah ya. Lalu Bapak untuk biaya satu kali pertemuan hipnoterapi di sini kira-kira berapa ya Pak? Untuk biaya hipnoterapi itu satu kali pertemuan 1,5 juta ya. Itu durasi terapi 1 jam sampai 2 jam. Lalu Bapak untuk pendapatannya sendiri per bulan yang dihasilkan dari klinik hipnoterapi Bogor ini berapa ya Pak? Jadi kalau dirata-ratakan ya satu pasien itu kan 1,5 juta ya. Kalau sehari satu ya kurang lebih 45 juta ya sebulan. Jadi ya kalau dirata-ratakan sekitar 40 sampai 50 juta lah dari hipnoterapi ini sebulan ya. Lalu Pak untuk manajemen pengelolaan uangnya sendiri di klinik hipnoterapi Bogor ini seperti apa ya Pak bentuk pengelolaan keuangannya? Untuk pengelolaan manajemen keuangan karena ini adalah usaha dalam bidang jasa ya, sehingga pengeluarannya tidak terlalu berbelit ya, paling hanya pengeluaran penggunaan listrik, air, gaji karyawan gitu ya. Itu tidak terlalu ribet lah ya. Jadi pengelolaannya dikelola oleh kita sendiri, tidak menggunakan jasa di luar kita ya. Jadi pengelolaan keuangannya kekeluargaan saja gitu ya, seperti itu. Lalu bagaimana cara Bapak mempromosikan klinik hipnoterapi Bogor ini kepada masyarakat luas Pak? Saya mempromosikan klinik hipnoterapi Bogor ini melalui website ya. Saya punya website www.hipnoterapibogor2.com. Nah, itu websitenya. Selain itu juga dipromosikan melalui media sosial lain seperti Facebook, Instagram, atau WhatsApp Story ya, atau melalui dari mulut ke mulut ya, kepada orang-orang yang sudah merasakan manfaat pelayanan hipnoterapi itu. Lalu Bapak ketika Bapak mulai membangun usaha ini, apakah di dalam diri Bapak sendiri ada keraguan dan apa solusi Bapak untuk mengatasi keraguan tersebut? Ya, dalam memulai usaha pastilah ada keraguan ya, ada keraguan misalnya apakah saya mampu atau tidak menjalankan usaha ini, apakah saya bisa terampil atau bisa melayani klien dan lain sebagainya. Itulah keraguan-keraguan yang di awal itu muncul. Tapi solusinya menghadapi keraguan itu ya sebagai seorang wirausaha atau ingin usaha itu harus ada jiwa tetap semangat ya, tetap semangat tanpa ada rasa putus asa, belajar terus-menerus, terus belajar. Ketika ada kekurangan, ketika ada kesalahan, dipelajari apa yang salah, apa yang kurang, pelajari lagi. Jadi selalu terus belajar sehingga makin lama makin percaya diri, sehingga keraguan itu hilang dengan sendirinya. Lalu Bapak apa saja kendala atau permasalahan yang pernah Bapak alami dalam menekuni usaha ini dan bagaimana solusinya Pak? Alhamdulillah selama menjalankan hipnoterapi ini atau menjalankan pelayanan hipnoterapi ini tidak didapatkan kendala-kendala yang signifikan ya. Dianggap tidak ada kendala lah ya, karena kita jalani dengan enjoy, jalani dengan suka ya, karena diawali dengan suka, hobi. Karena itu hobi jadi
Ya walaupun memang mungkin ada kendala, tapi dirasa tidak ada kendala karena dijalankan dengan sepenuh hati, dengan senang hati ya. Itulah memang kalau usaha diawali atau dijalankan dengan awali dari hobi atau kesukaan, insya Allah kendala itu dianggap tidak ada, seperti itu. Lalu Pak, untuk karakteristik sendiri, karakteristik seperti apa yang Bapak tanamkan dalam diri Bapak dalam berwirausaha sendiri? Ya, saya selalu tanamkan dalam diri saya ada semangat ya, semangat, kemudian pantang menyerah, selalu ingin belajar ya, dimanapun, kapanpun, ketika ada, apalagi ada hal-hal baru, itu saya suka sekali ya, menghadapi hal-hal baru itu dengan dipelajari, kemudian setelah dipelajari makin ketemu, sehingga ada rasa suka, rasa senang terhadap sesuatu itu, akhirnya semangat itu terus muncul ya. Jadi semangat terus, kemudian tanpa putus asa. Yang jelas jangan putus asa, jangan baperan ya, seperti itu. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, saran dan tips yang seperti apa untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses? Ya, tips saya untuk semua teman-teman atau siapapun itu yang ingin berwirausaha ya. Yang pertama, semangat pantang menyerah itu harus ditanamkan dalam diri ya. Kemudian jalankan semangat wirausaha itu dengan penuh disiplin ya. Kemudian ada satu tips lagi, yaitu prinsip ATM ya. Ketika kita ingin berwirausaha itu, amati, tiru, modifikasi ya. Kita melihat punya orang, usaha orang, kita amati apa yang berhasil dari mereka, kita amati, kemudian kita tiru ya, T-nya itu tiru. Oh, saya harus seperti itu. Nah, kemudian setelah kita amati, kita tiru, lakukan atau modifikasi ya. Misalkan ingin melakukan usaha A atau B, diamati, ditiru, oh saya harus modifikasi, biar tidak sama persis ya. Jadi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau tidak bisa memodifikasi, bisa juga menggunakan prinsip ATP, amati, tiru, plek. Nah, gitu ya. Jadi tiru, plek sama persis itu nggak masalah gitu ya. Yang penting ada semangat ya, ada semangat, pantang menyerah ya, atau tidak putus asa, dan mau belajar. Belajar itu dimanapun dan dari siapapun ya, selalu belajar. Jadi dengan mengamati itu kita menerapkan prinsip selalu belajar gitu ya. Itu seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu luang dan ketersediaan Bapak untuk saya wawancarai. Semoga saya dapat meniru Bapak dalam berwirausaha, dan semoga sukses selalu untuk klinik hipnoterapi Bogor ini ya Pak. Amin. Terima kasih. Sukses selalu buat Bapak ya. Iya, terima kasih Pak. Thank you.